Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa naas menimpa seorang pelayat yang sedang menghadiri prosesi pemakaman di San Diego Hills, Karawang. Korban yang diketahui bernama Jordan tersambar petir saat berada di luar tenda. Saat kejadian, korban sedang menggunakan perangkat handsfree, sementara ponselnya dimasukkan ke saku celana kiri. Akibat sambaran petir, 2 orang di dekat korban dilaporkan jatuh pingsan, sedangkan nyawa Jordan sendiri tak tertolong. Paha sebelah kiri Jordan, bagian ia mengantongi ponselnya, disebut hangus terbakar. Kejadian tragis akibat sambaran petir lainnya juga pernah menimpa seorang bocah kelas 3 SD. Bocah 9 tahun ini tewas tersambar petir saat memainkan ponsel di dalam rumahnya. Korban yang sedang berada di dalam kamar diketahui sedang asyik bermain ponsel sendirian. Tiba-tiba ia berteriak kencang. Ketika kedua orang tuanya bergegas ke dalam kamar, mereka mendapatkan sang anak telah terbujur kaku dengan sebagian anggota tubuhnya menghitam dan melepuh. Sedangkan salah satu tangannya masih menggenggam ponsel yang sudah dalam keadaan rusak. Polisi menduga bocah 9 tahun ini tersambar petir yang tertarik sinyal ponsel. Dengan semakin dikuatkan oleh hasil pemeriksaan polisi yang menunjukkan adanya kerusakan pada ponsel dan kondisi tubuh korban yang mengalami luka bakar. Masyarakat diminta berhati-hati menggunakan ponsel, terutama dalam kondisi hujan deras disertai petir. Kejadian lainnya juga pernah dialami seorang wanita di Cobb County, Georgia, Amerika Serikat. Diakuinya, petir menyambar mobilnya saat ia sedang berkendara menuju rumahnya. Beberapa orang berpikir jika berada di dalam mobil, mereka aman meskipun sedang ada petir. Namun apa yang sedang dilakukan di dalam mobil ternyata sangat berpengaruh pada kita. Teresia Adam, wanita yang mobilnya tersambar petir saat sedang berkendara ini, diketahui sedang menelpon ketika petir menyambar mobilnya. Beruntung ia tak mendapat luka serius. Seorang meteorologis, Karen Milton, mengatakan jika kita memiliki kontak dengan sesuatu yang berlogam di dalam mobil, hal ini ternyata meningkatkan resiko tersambar bila ada petir. Pemirsa, kejadian-kejadian tadi mengingatkan kita untuk selalu hati-hati dengan gadget ataupun alat elektronik lainnya ketika sedang ada petir. Namun mengapa hal tersebut bisa terjadi? Sebagian besar dari kita mengetahui bahwa resiko tersambar petir akan meningkat bila kita berada di tengah lapang yang luas. Lalu, apa bahayanya ketika petir menyambar? Tersambar petir bisa berakibat sangat serius, mulai dari pingsan, terbakar, hingga menyebabkan kematian. Sambaran petir ini sangat berbahaya karena bisa merusak sirkulasi darah, pernafasan, dan sistem saraf. Inilah yang menyebabkan orang tewas jika tersambar petir secara langsung. Petir terjadi karena adanya tarik-menarik antara muatan positif dan negatif di atmosfer yang mengakibatkan penumpukan energi listrik. Pemanasan dan pendinginan udara yang cepat ini menghasilkan gelombang kejut yang nantinya akan menghasilkan petir. Dan selama terjadi badai, hujan akan mendapat tambahan elektron bermuatan negatif. Kelebihan elektron ini akan mencari muatan positif di tanah. Muatan ini mengalir dari awan dan mencari elektron bebas lain untuk kemudian menciptakan jalur konduktif. Ketika lonjakan arus yang melewati jalur ini semakin tinggi, terciptalah petir. Lalu apakah berbahaya jika menggunakan ponsel saat sedang terjadi petir? Terlebih saat kita berada di luar ruangan. Seperti yang dilansir dari laman Australian Mobile Telecommunication Association atau AMTA, seseorang yang menggunakan perangkat seluler di ruang terbuka, di dekat air, di sekitar struktur logam besar atau pohon, lebih berisiko meningkatkan terkena pengaruh buruk dari penggunaan ponsel saat hujan badai. Seperti diketahui, ponsel merupakan pesawat komunikasi yang ketika aktif, antenanya juga berbahan dasar konduktor, berusaha mencari atau menangkap sinyal-sinyal komunikasi berupa gelombang elektromagnetik. Dalam antena tersebut, elektron-elektron bergerak menghasilkan gelombang medan listrik atau magnet. Ditambah dengan adanya medan listrik pada ponsel akibat kebocoran medan listrik statis atau baterai ponsel itu sendiri. Oleh karenanya, dalam ponsel sebenarnya cukup banyak muatan yang dapat menghasilkan medan listrik.
Cara kerja ini serupa dengan apa yang terjadi pada cara kerja penangkal petir beradioaktif. Medan listrik yang terdapat di sekitar ponsel dapat mempengaruhi gerak ion dan molekul udara. Pada akhirnya, keadaan ini berpeluang besar untuk dilalui aliran listrik atau tersambar petir. Benda dengan bahan konduktif atau mudah mengalirkan listrik, seperti logam dan cairan yang berhubungan langsung dengan kulit, berpotensi mengalirkan arus listrik masuk ke dalam tubuh. Dan jika dihubungkan dengan kasus Jordan, kemungkinan handsfree berkabel yang digunakan menjadi materi konduktif tersebut. Hal ini masih harus diteliti lebih lanjut. Meskipun belum ada penelitian kuat tentang penggunaan ponsel saat hujan dan banyak petir itu berbahaya, yang jelas komponen-komponen yang ada di dalam ponsel seperti logam dan kabel adalah material penghantar listrik yang berbahaya digunakan saat hujan atau ada petir. Untuk itu, ada baiknya kita melakukan tindakan pencegahan untuk meminimalisasi risiko tersambar petir. Jika berada di luar ruangan, hindari area terbuka seperti lapangan, tanah, atau sawah. Jangan berlindung di bawah pohon ketika sedang hujan, karena pohon yang tersambar petir energinya bisa melompat ke tubuh. Sebaiknya hindari penggunaan ponsel di ruang terbuka saat hujan badai, terlebih saat petir menyambar. Jika berada di dalam ruangan, jauhi gadget dan perangkat lainnya yang sedang terhubung dengan aliran listrik saat sedang ada petir. Cabut stop kontak listrik seperti televisi dan komputer karena antena TV bisa menghantarkan listrik yang tersambar petir. Agar lebih aman, sebaiknya hindari penggunaan ponsel yang memungkinkan adanya pengiriman dan penerimaan sinyal meskipun disebut tetap aman. Hal ini dapat meminimalisir kemungkinan adanya muatan listrik yang tak terduga dan membahayakan keselamatan Anda.